Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin, gimana kalau laboratorium Anda itu bukan cuma tempat buat nyatet data, tapi beneran bisa belajar dari data itu. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah revolusi di mana data mentah yang biasa-biasa aja bisa diubah jadi wawasan strategis yang luar biasa. Yuk, kita selami bareng-bareng. Jadi, ini nih gambaran besar pembahasan kita. Pertama, kita bakal bedah dulu masalah-masalah klasik yang ada di lab. Terus, kita bandingin solusi lama sama gebrakan dari AI yang baru. Kita juga bakal kenalan sama otak di balik semua ini. Lihat gimana dia nyambung ke semua alat di lab, kita rangkum apa aja kehebatannya, dan terakhir, kita ngintip sedikit ke masa depan. Yuk, kita mulai dari sesuatu yang agak aneh ya. Banyak banget lab, mungkin termasuk lab Anda, punya mesin-mesin canggih yang harganya bisa seharga mobil mewah. Tapi, cara mereka ngelola datanya masih kayak zaman dulu, pakai buku catatan sama pulpen. Nah, disinilah masalahnya berakar. Nah, ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan. Apa gunanya investasi ratusan juta di instrumen canggih kalau ternyata proses datanya masih manual dan lambat? Coba deh pikirin lagi, di mana sih titik paling rapuh dalam alur kerja data di lab Anda sekarang? Pasti familiar banget kan sama hal-hal ini? Capeknya nyalin angka satu-satu dari layar mesin, deg-degan takut salah ketik satu digit aja yang bisa bikin satu batch produk gagal total, belum lagi data penting yang mencar-mencar entah di mana. Ini tuh bukan cuma soal ribet, tapi beneran jadi penghambat kemajuan. Sekarang, yuk kita bandingin dua aliran yang beda banget buat ngatasin masalah tadi. Di satu sisi ada raksasa LIMS global, gede, kaku, mahal. Nah, di sisi lain ada penantang baru, gesit, pinter, dan yang paling penting, dibikin khusus buat kondisi industri di Indonesia yang butuh serba cepat dan fleksibel. Lihat deh tabel ini. Perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba lihat baris antar muka. Yang satu bisa diajak ngobrol pakai bahasa biasa, yang satunya lagi, ya gitu deh. Atau lihat waktu implementasi. Yang satu hitungan hari, yang satunya lagi bisa berbulan-bulan. Ini bukan cuma soal fitur loh, tapi soal filosofi. Mau yang cepat dan gampang diakses, atau yang rumit dan butuh waktu lama. Jadi intinya sih pilihannya jadi simple. Anda yang harus susah-susah ngikutin sistemnya, atau sistemnya yang seharusnya ngikutin Anda. Oke, sekarang kita kenalan sama otaknya. Inilah Clara. Dia bukan sekedar software, tapi sebuah AI yang dirancang buat berpikir layaknya seorang analis yang handal. Kutipan ini pas banget ngegambarin Clara. Ini bukan lagi soal software, tapi soal punya rekan kerja digital. Coba bayangin, Anda bisa diskusi, nanya, kenapa ya begini, dan dapat saran bukan cuma deretan angka doang. Nah, ini dia bagian paling kerennya. Nggak perlu lagi tuh kode-kode ribet. Anda tinggal tanya aja pakai bahasa Indonesia biasa. Kayak, rata-rata kandungan magnesium berapa sih kalau suhunya di bawah 740? Dan boom, Clara langsung ngerti, langsung ngasih jawaban. Semua orang jadi bisa akses data kan? Dan ini bukan cuma teori loh, ini contoh nyata dari sebuah pabrik di Indonesia. Jadi, Clara ini dikasih makan jutaan data, terus dia nemuin sesuatu yang selama ini nggak kelihatan sama mata manusia. Operatornya niatnya baik, nambahin magnesium pas suhu turun. Tapi Clara nemu ada titik suhu tertentu di mana nambahin magnesium itu ya sia-sia, cuma buang-buang duit. Nah, ini dia kekuatan AI, nemuin pola tersembunyi yang efeknya langsung ke keuntungan perusahaan. Oke. Otaknya Clara emang canggih banget. Tapi otak sehebat apapun butuh sistem saraf buat dapat informasi yang akurat kan? Pertanyaannya, gimana caranya nyambungin puluhan alat di lab yang baru, yang lama, ke satu otak ini? Nah, ini dia jembatannya. Kenalin, LIMStick. Kelihatannya sih kayak flash disk biasa ya, tapi dalamnya pintar. Caranya gampang banget. Anda simpan file dari alat lab ke stick ini, dan secara otomatis datanya langsung terkirim ke server lewat Wi-Fi atau kabel LAN. Nggak ada lagi tuh acara mondar-mandir bawa flash disk dari satu komputer ke komputer lain. Efeknya, wah gede banget. Anda nggak perlu buang-buang duit buat ganti alat lama yang masih bagus. Komputer jadul kayak Windows XP yang biasanya rawan virus, sekarang jadi aman. Dan yang paling penting, karena stick ini sifatnya cuma bisa baca, alat-alat mahal Anda jadi 100% aman dari virus. Keren kan? Bener-bener jembatan antara teknologi lawas dan kecerdasan modern. Dan LIMStick ini cuma salah satu bagian dari ekosistem yang lebih besar. Ada juga solusi khusus buat alat-alat kayak spektrometer atau mesin-mesin produksi lainnya. Intinya cuma satu, semua data dari manapun asalnya ngumpul di satu tempat yang sama dan bisa dipercaya. Oke, kita udah lihat otaknya, yaitu Clara. Kita juga udah lihat sistem sarafnya,
yaitu perangkat konektivitasnya. Sekarang kita rangkum yuk, apa sih keunggulan utama dari kombinasi semua ini? Diagram ini ngejelasin 4 pilar utamanya. Soal kecepatan, keterjangkauan, dan kecerdasan AI itu udah jelas banget ya keunggulannya. Tapi coba deh perhatiin pilar keempat, kontrol lokal. Ini penting banget. Artinya, semua data sensitif perusahaan Anda itu tetap aman di server Anda sendiri di bawah kendali Anda sepenuhnya. Buat banyak industri, ini krusial. Terus, apa artinya ini buat lab Anda? Ya jelas, hemat biaya dan waktu, itu pasti. Data jadi jauh lebih akurat, nggak ada lagi human error. Keamanan data juga terjamin. Tapi yang paling penting, ini mengubah peran lab Anda. Dari yang tadinya cuma pusat biaya, sekarang bisa jadi pusat inovasi yang ngasih masukan strategis. Oh iya, dan karena sistemnya bisa jalan offline, ini cocok banget buat kondisi pabrik di Indonesia yang internetnya kadang naik turun. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di sini loh. Mungkin ini bagian yang paling bikin penasaran. Sistem ini tuh bukan produk jadi yang statis, dia dirancang buat terus belajar dan makin pintar seiring waktu. Nah, ini nih masa depannya, case-based reasoning atau CBR. Gampangnya, anggap aja ini kayak memori kolektif buat seluruh lab Anda. Jadi, sistemnya nggak cuma nyatet data, tapi dia juga ingat masalah-masalah apa aja yang pernah terjadi dan solusi mana yang paling berhasil. Bayangin deh skenario ini, tiba-tiba ada produk gagal. Daripada semua orang panik dan mulai dari nol, sistemnya langsung ngasih notifikasi. Masalah yang persis kayak gini pernah kejadian loh 6 bulan lalu di lini produksi 2. Waktu itu, ini loh langkah-langkah yang kita lakuin dan berhasil. Bayangin, itu kan transfer ilmu instan. Jadi tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah lab yang bisa belajar sendiri. Respon terhadap masalah jadi super cepat. Gak ada lagi tuh metode coba-coba yang makan waktu dan biaya. Dan yang paling penting, ilmu dari para senior atau ahli di lab Anda gak bakal hilang gitu aja kalau mereka pensiun. Semuanya terekam di dalam sistem. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang baru. Lab Anda mau terus jadi tukang catat data aja, atau sudah saatnya di-upgrade jadi partner cerdas yang bisa belajar, beradaptasi, dan beneran ikut mendorong kesuksesan bisnis Anda? Kalau Anda penasaran dan pengen lihat sendiri gimana AI bisa mengubah lab Anda, langsung aja cek situs web yang ada di layar. Oke, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kali ini.